Oke, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih teman-teman, kami dari salah satu kelompok proyek elektronika. Saya Adri, ada Mas Muhammad dan Mas Faisal. Kali ini kita membuat proyek tentang rangkaian seri resistor. Sebagai ohmmeter itu kita terapkan pada Arduino. Nanti ada fitur sederhana juga tentang rangkaian seri atau paralel itu diterapkan pada LED. Nanti pada bagian pendahuluan nanti ini akan dijelaskan sama Mas Faisal terlebih dahulu. Nanti bagian pada hasil analisa nanti saya dan pada demo alat itu nanti bisa dijelaskan sama Mas Muhammad. Kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja ke pendahuluan ya. Ini teman-teman, monggo Mas Faisal. Baik Mas Adri, terima kasih. Tampil itu. Slide-nya belum jalan, Mas. Slide-nya belum jalan ya, Pak? Bentar, Pak. Slide-nya belum jalan ya. Aduh. Sebentar, Pak. Nggak usah di slideshow ya. Ya. Kalau nggak bisa di slideshow, nggak perlu di slideshow nggak apa-apa. Iya Pak, iya Pak. Iya, baik Pak. Dijalankan aja. Ya, baik. Saya lanjutkan dari penjelasan Mas Adri. Satu, latar belakang. Resistor adalah sebuah konduktor dengan resistensi yang ditentukan. Resistor memiliki resistensi yang sama tanpa mempertimbangkan magnitudo dan arah beda potensial yang diterapkan. Piranti konduksi lain mungkin memiliki resistensi yang berubah sesuai dengan beda potensial yang diterapkan. Kita membedakan antara kedua jenis piranti dengan mengatakan bahwa yang satu mematuhi hukum Ohm dan tidak. Halliday 2010. Hukum Ohm adalah penegasan bahwa arus yang melalui suatu piranti selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan pada piranti tersebut. Rangkaian proyek elektronika ini dikombinasikan dengan mikrokontroller sebagai pembaca nilai output dan ditampilkan pada layar LCD I2C, serta didesain menjadi sebuah device ohmmeter bertema Local Wisdom, Gunungan Wayang. Sebagai wujud uri budaya di Indonesia yang harus tetap dilestarikan, di samping itu di rangkaian ini memiliki fitur pembelajaran sederhana tentang rangkaian seri dan paralel yang diterapkan pada saklar LED. Next, Mas. Dua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dikaji pada proyek kali ini adalah satu, berapakah rentan nilai resistor R2 yang bisa diganti dan digunakan pada device ini. Dua, berapakah nilai arus dan tegangan yang dihasilkan pada dua buah resistor dalam rangkaian ini. Tiga, berapa tingkat akurat dari device ini jika dibandingkan dengan perhitungan teori. Next, Mas. Tiga, batasan masalah. Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka pembahasan masalah proyek ini adalah A. Sesuai dengan ketentuan pilihan proyek, yaitu pilih tema berada pada pembahasan hukum Ohm, rangkaian seri paralel, hukum Kirchhoff, dan atau kelistrikan dasar yang lain. B. Resistor R1 yang terhubung ke ground akan dijadikan acuan atau referensi pada proyek kali ini. Nilai resistor R1 adalah tetap pada 1 ohm. C. Resistor R2 yang akan dicari nilai resistansinya plug and play dan menjadi konsep utama dari proyek ini dibuat, yaitu ohmmeter. D. V-in adalah nilai tegangan input dari pin 5 volt Arduino microcontroller yang digunakan, yang artinya di sini V-in bernilai tetap 5 volt. Untuk menjaga keakuratan perhitungan device sebagai ohmmeter dan mengikuti kemampuan Arduino agar dapat berfungsi, maka digunakan nilai sumber tekanan volt tetap, yaitu 5 volt. F. Konsep rumus pada teori yang digunakan pada device ini adalah rumus voltage divider, tetapi digunakan untuk mendapatkan nilai resistor R2. Next, Mas. 4. Tujuan proyek. Tujuan yang akan dicapai pada proyek ini adalah memahami konsep dasar rangkaian seri paralel, di mana pada device ini seri paralel
diterapkan pada saklar LED. B. Membuktikan bahwa besarnya karakteristik resistor terhadap rangkaian sederhana membagi tegangan melalui perhitungan pada tegangan masuk dengan tegangan yang keluar dari rangkaian. C. Membuktikan kemampuan dari resistor dalam membagi tegangan yang masuk ke dalam sebuah rangkaian listrik. D. Menghitung besar arus dan tegangan yang dihasilkan dan membandingkannya dengan perhitungan rumus teori. Next, Mas. Bab 2. Landasan teori. 1. Resistor seri atau paralel. Ketika suatu tegangan volt diberikan pada resistensi yang terhubung secara seri, semua resistensi tersebut mempunyai arus satu yang identik. Jumlah dari beda potensial pada resistensi ini sama dengan beda potensial yang diberikan. Resistensi yang terhubung seri dapat digantikan oleh sebuah resistensi ekuivalen REK yang memiliki arus yang sama I dan beda potensial total yang sama volt sebagai resistensi sebenarnya. Next. 2. Voltage divider. Dalam rangkaian listrik arus searah untuk memperoleh suatu tegangan tertentu dapat menggunakan suatu kombinasi tahanan tertentu. Rangkaian seperti ini disebut rangkaian pembagi tegangan seperti pada gambar di bawah ini. Besar arus belum Mas. Besar arus mengalir pada rangkaian di atas adalah I sama dengan volt dibagi R1 plus R2. Tegangan pada R2 adalah V2 sama dengan I kali R2. V2 sama dengan volt dibagi R1 plus R2 dikali R2. V2 sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 kali volt. 3. Ohmmeter pada Arduino. Tegangan output pada penjelasan sebelumnya adalah tegangan input Vin pada Arduino. Rumus rangkaian pembagi tegangan voltage divider Vin Vout dapat dituliskan sebagai berikut. Vout sama dengan Vin kali R1 kali R1 plus R2. Di mana Vout adalah tegangan output setelah melewati rangkaian pembagi tegangan. Vin adalah nilai tegangan input yang masuk ke Arduino dan R1 dan R2 adalah nilai resistensi ohm sebuah resistor. Memanfaatkan rumus tersebut di atas, maka nilai sebuah resistensi dari sebuah resistor dapat diketahui R2 sama dengan R1 kali Vin dibagi Vout dikurangi 1. Oke, next Mas. Bab 3 metode. 1. Deskripsi alat. Secara singkat, proyek yang dibuat adalah sebuah device yang berfungsi sebagai ohmmeter atau alat mengukur resistensi pada resistor yang menggunakan Arduino untuk mengetahui nilai resistensi atau hambatan pada sebuah resistor dan hasil pembacanya ditampilkan pada layar LCD 16x2. Device ini juga memiliki fitur pembelajaran sederhana terkait dengan rangkaian seri atau paralel yang diterapkan pada LED. Berikut gambar rangkaian proyek diambil ketika tahap simulasi pada protes sebelum komponen-komponen dirakit. Komponen yang digunakan. Komponen yang digunakan pada rangkaian ini sebagai berikut. 1. Arduino Nano. 2. Adapter 5 volt. 3. Akrilik. 4. Triplek. 5. Resistor. 6. Saklar. 7. LED. 8. LCD. 16x2. 9 kabel. 10 jack DC. 11 baut. Oke. Baik, selanjutnya dijelaskan pada Mas Satri. Ya, terima kasih Mas Faisal. Ini agak cepat-cepat ya. Masalahnya antri buat presentasi. Oke, tahap suara kan masuk. Oke, tahapan selanjutnya adalah tahapan percobaan itu berikut skema wiringnya ya teman-teman. Jadi wiring pada Arduino-nya. Dan layar LCD-nya 16x2 yang kita pakai, jadi LCD pin 1 itu masuk ke ground, LCD pin 2 ke VCC, pin 3 ke potensio, pin 4 ke pin digital 2, pin 5 ke ground, pin 6 ke digital 3, pin 11 ke 4, pin 12 ke 5, LCD pin 13 ke digital 6,
pin 14 digital 7, pin 15 plus itu ke VCC, pin 16 ke negatif itu ke ground, lalu yang R1 buat referensi tadi itu terhubung di ground, lalu kaki R yang dicari itu nanti ke kaki kanan R1 kilo ohmnya tadi, lalu pin analog 0 itu Arduino terhubung di antara kedua resistor, kaki kanan R yang dicari terhubung ke 5 volt Arduino. Lalu selanjutnya hubungkan dua LED secara paralel dan menggunakan saklar, ini untuk yang fitur selanjutnya. Lalu hubungkan dua LED secara seri dan menggunakan saklar dan masukkan kode pada sketch Arduino-nya. Berikut sketch Arduino-nya, kodenya maksudnya. Jadi di sini kita menerapkan konsep rumus pada voltage divider tadi. Di sini cuma ada tambahan tentang angka 1024 ini karena kemampuan Arduino ya membaca analog ya, jadi 10 bit gitu, 2 pangkat 10 jadi 1024, kira-kira seperti itu. Jadi untuk 0 bit itu mempresentasikan 0 volt dan sampai total ke 1024, berarti kemampuan Arduino-nya itu 5 volt, kira-kira seperti itu. Lalu ini tahapan percobaan skema wiringnya, pengkabelannya setelah menggunakan tambahan fitur tadi ya. Jadi LED dipasang secara paralel dan seri. Kita nanti menerapkan rumus ini tadi, R2 sama dengan R1 dikali Vin dibagi Vout lalu dikurangi 1. Berikut kita bikin tahapan tentang prototipenya sebelum kita membuatnya. Ini prototip sederhana dari kita. Jadi yang kiri ini ekspektasi kita membuat produknya kira-kira seperti ini. Di atas ada konektor, ada LCD 16x2, ada LED indikator. Ini bisa dilihat teman-teman. Ada ground juga, ada saklar untuk paralel dan seri. Nah, ini untuk yang karena realita alatnya kebetulan ini belum dikasih stiker ya, ini sampai alat ini jadi ini tadi belum ada stikernya, jadi kita belum ada batiknya, tapi konsep tentang gunungannya itu udah kelihatan ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya pada pengujian device, kita melakukan percobaan yang pertama untuk percobaan ohmmeter kita. Jadi kita menggunakan varian resistor 10 pangkat N, di mana setiap 10 pangkat N itu dilakukan pengukuran 3 kali. Maksud dari 10 pangkat N itu di sini, misalnya 10 pangkat 0 itu berarti 1 ya, jadi resistor yang ukurannya sekitar 1 sampai 10, atau nanti 10 pangkat 2, jadi berarti kan 100, berarti nanti resistor yang kira-kira ukurannya sekitar 100 gitu ya, 100 ohm sampai 900 ohm lah, misal seperti itu. Pada pengujian yang resistor yang pertama yaitu 10 pangkat 0, itu kita melakukan 3 kali. Resistor acuannya kita 2,2 ohm, jadi resistor aslinya nilainya 2,2 ohm. Pada alat kita ditampilkan menghasilkan 1,96 ohm dan VO-nya 4,99, lalu arusnya dalam miliampere itu 2550. Pada resistor 5,6 ohm dihasilkan pada alat tampak 5,89 ohm dan VO-nya 4,97, jadi mengalami penurunan sedikit. Arusnya juga mengalami penurunan yaitu 843. Pada resistor bernilai 10 ohm pada alat ditampilkan 9,78 dengan VO 4,95 dan arusnya 502 mA. Lalu tingkat akurasi nilai resistor ini bisa dilihat dari kita membandingkan resistor yang tampil dengan resistor nilai aslinya ya, lalu dikali 100%, itu jadi totalnya tadi 17,63 dibagi 17,8 kali 100% didapatkan akurasi alat sekitar 99,04%. Lalu pada VO dengan perhitungan rumus, jadi VO sama dengan Vin kali R1 referensi, jadi yang tetap tadi yang 1 k ohm tadi dibagi resistor 1 referensi ditambah resistor 2 yang diganti-ganti. Jadi ini didapatkan nilai kurang lebih totalnya 14,91 dari 3 percobaan, lalu didapatkan akurasi 99,93%. Ini juga berlaku kita melakukan percobaan pada 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, atau ini misal juga ini 10 pangkat 3, misal resistor 2200 ditampilkannya ini ternyata sangat detail, jadi mendapatkan yang ditampilkan juga 2200 ohm, VO-nya 1,56 dan arusnya 0,71. Pada resistor 3300 juga mengalami 3x3 ya ini ya, jadi ditampilkan 3333,33 ohm dan VO-nya 1,15
dan arus 0,35. Didapatkan akurasi dari 3 percobaan pada resistor 10 pangkat 3 itu untuk akurasi nilai membaca nilai resistornya sekitar 100,38, lalu akurasi untuk Vout-nya 100,28 ini. Jadi kita melakukan percobaannya sampai resistor 10 pangkat 4, jadi 10 pangkat 4 berarti sekitar 10 ribuan ke atas ya. Ya 10 ribuan ke atas itu kita berhentikan karena arusnya emang jadi kecil banget, udah sampai 0,0 sekian, jadi kita tutup di sini. Dan ini hasil percobaannya. Untuk yang fitur rangkaian seri paralel diterapkan pada LED, pada fitur pembelajaran rangkaian seri dan paralel device ini didapatkan ketika rangkaian seri saklar dihubungkan maka LED menyala semua, dan ketika saklar diputus maka LED akan mati semua. Dan selanjutnya ketika rangkaian paralel saklar dihubungkan maka hanya LED pada saklar yang hiduplah itu nanti yang menyala, dan rangkaian paralel menyebabkan LED dapat menyala baik satu ataupun semuanya. Lalu analisa dari kami adalah dari data-data tadi ya, hasil percobaan kita itu didapatkan beberapa analisa, yaitu yang pertama device ini mendapatkan device ini mendapatkan device ini mendapatkan akurasi terbaik saat membaca resistor bernilai rentan 10 pangkat 3 tadi ya. Jadi tadi didapatkan 2200 ohm, itu terbaca juga sama 2200. Lalu device ini yang kedua hampir di semua nilai resistor mendapatkan akurasi yang cukup bagus pada perhitungan Vout-nya. Lalu yang ketiga, berdasarkan data hasil percobaan, tegangan Vout yang dihasilkan tidak akan melebihi tegangan input. Jadi tadi didapatkan 4,9 sekian ya tadi ya, tidak sampai melebihi 5 volt dari Vin-nya gitu. Lalu yang terakhir, berdasarkan data hasil percobaan itu jelas tadi semakin besar nilai resistor yang kita pasang itu maka akan semakin kecil juga nilai tegangan output yang dihasilkan. Nah, itu gambar berikutnya dari analisa tadi kita bisa gambarkan tentang grafik hubungan antara R2 yang kita pasang dengan Vout kira-kira seperti ini. Jadi semakin besar resistor yang kita pasang itu maka akan semakin kecil nilai tegangannya. Lalu kesimpulan terakhir, menghubungkan resistor seri seperti ini pada tegangan DC memiliki satu keuntungan, yaitu tegangan berbeda muncul di setiap resistor menghasilkan sebuah rangkaian yang disebut rangkaian pembagi tegangan. Dalam rangkaian dua resistor yang dihubungkan secara seri melalui Vin yang merupakan tegangan listrik yang terhubung ke resistor, di mana tegangan keluaran Vout adalah tegangan resistor yang diberikan oleh formula. Jika lebih resistor dihubungkan secara seri pada rangkaian, maka tegangan yang berbeda akan muncul di setiap resistor berkaitan dengan masing-masing hambatan R. Ini pada hukum umum ya. Jadi menyediakan tegangan berbeda dari satu sumber pasokan atau catur daya. Kita ambil dari Malvino 2003. Lalu semakin besar nilai resistor R, maka akan semakin kecil tegangan nilai outputnya yang dihasilkan. Otomatis jika kita melakukan perhitungan tegangan pada V1 dan V2, misal ya ini ya, itu akan didapatkan perbandingan juga yang semakin kecil antara V1 dan V2. Lalu tegangan Vin itu lebih besar daripada tegangan output, otomatis tadi ya, maksimal 5 volt. Lalu tegangannya terbagi pada setiap resistor merupakan rasio dari resistansi total pada rangkaian dikalikan tegangan total rangkaian. Pada fitur rangkaian LED seri paralel LED alat kami dapat disimpulkan konsep dasar rangkaian seri paralel, yaitu pada rangkaian paralel mempunyai selisih beda potensial yang sama tegangan, tetapi besar arus listriknya berbeda. Dengan pada rangkaian seri arus yang mengalir pada sebuah penghantar adalah sama tetapi besar tegangannya berbeda. Kira-kira seperti itu. Gimana Pak? Langsung ke demo alat atau gimana Pak? Ke demo alat dulu. Oh iya Pak. Saya stop sharingnya. Jadi saya ambil alih nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini untuk alatnya. Jadi ada tampilan seperti ini Pak, seperti gunungan wayang. Nanti di bagian bawah sini untuk seri dan paralel, konsep seri dan paralel yang di sini bagian paralel saklar. Jadi ketika kita hidupkan salah satu maka LED-nya akan aktif. Dan jika kita aktifkan keduanya, maka LED-nya juga akan aktif. Dan di sini konsep yang kedua adalah konsep seri. Jadi ketika kita hidupkan salah satu, dia tidak aktif, tapi ketika kita hidupkan keduanya, maka LED-nya akan aktif. Jadi di sini ada fitur pertama untuk konsep seri dan paralel. Lalu di sini ada konsep yang kedua untuk menghitung nilai resistansi dari dari resistor maksud saya. Itu yang pertama kita hitung di 220 ohm. Oh, ini yang plug and play-nya ya? Gimana Pak?
Ini yang itu komputernya bisa dipasang dan bisa beda. Iya Pak, ini Pak. Ini tampil 219. 229. Karena resistornya memiliki resistansi dan memiliki toleransi kan Pak. Jadi sekitar 210 sampai 230 biasanya. Lalu kita coba yang 3K3 berarti 3300 ohm. Ini Pak, tampil ya 3300 ohm. Oke Mas. Iki kena apa? Kena arus listriknya terlalu gede di sini. Ini 3.300 ini 330. Jadi untuk 330 ohm. Lalu kita coba lagi dengan 100 K berarti 100.000. Ini 100.000 tampilannya, Pak. Oke, taruh. 100.000. Begitu, Pak. Untuk penjelasan demonstrasi alatnya, jadi tampilan alatnya seperti ini nanti. Tempat menancapkan resistornya itu bentuknya apa itu? Ini Pak, header Pak. Header female Pak. Iya, itu female. Ya. Oh ya, oke. Gimana Pak? Maaf Pak, nggak dengar Pak suaranya Pak. Sudah kelihatan Mas, tadi hanya kelihatan garis hitam, ternyata kalau didekatkan ada lubang-lubang. Oh, anjir. Header ini Pak. Oke. Cukup Pak. Oke Mas, cukup. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Adri untuk presentasinya. Sekian dari saya. Saya kira menarik sekali ya, sangat bagus lah levelnya ya. Tapi ngukur arusnya Mas, saya dari ngukur arusnya tadi dapatnya dari mana? Suaranya putus-putus. Mengukur arus dapatnya dari mana Mas? Mengukur arusnya Pak? Ya. Dari voltage dividernya tadi Pak? Nah ya, maksudnya dimasukkan ke Arduino, diproses atau seperti apa? Oh iya Pak, jadi rumusnya itu dimasukkan di itu Pak, di kodenya Pak. Jadi saya presentasi buka dulu apa gimana Pak? Boleh. Berarti kan ada, itu kan voltage driver kan berarti tegangannya kan harusnya yang masuk ke dalam Arduino. Iya Pak, betul. Jadi rumusnya itu kita balik Pak. Jadi buat nyari R2-nya gitu loh Pak. Ya ini udah tampil ya Pak. Jadi pada tahapan ya ini otomatis kan V-nya maksimal di 5 ya Pak. Terus tadi buat acuannya ini pakai float R1 itu di 1K gitu. R2-nya masih kosong. Nanti yang diganti. Terus ini raw itu nanti diambil dari baca analog pin-nya. Jadi nanti raw itu masuk ke rumus buffer ini. Raw dikali VE-nya tadi otomatis 5 tadi ya Pak. Nah itu terus V-out-nya ini sama dengan buffer dibagi 1024 tadi. Memang untuk menghitung bit analog tadi ya Pak. Terus nanti buffer itu sama dengan V-in dibagi V-out dikurangi 1. Terus R2 itu jadinya nanti R1 dikali buffernya tadi gitu. Nah ini amplifiernya itu ini Pak dari V-out dibagi R2-nya. Berarti itu arusnya ini ya? Iya, dikali 1000 buat ganti ke miliampere gitu. Oh, oke. Berarti karena benar nggak ya Pak? Oke. Secara prinsip dapat karena kan I sama dengan VR ya, dari V-out dibagi R yang dapat info tadi. Karena sudah dapat data V-out. Iya. Oke Mas, saya kira oke, ya, cocok ya, nggak masalah.
Ya. Bagus lah. Makanya saya Ada pertanyaan mungkin Pak dari teman-teman atau dari Bapak lagi? jadi teman-teman kalau dari saya cukup itu ya mengkonfirmasi rumus Ya. ini. Ya, terima kasih Pak. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Menarik ya ini. Jadi presentasinya panjang, saya kira dari teman-teman akan banyak dapat ilmu ya. Saya kira itu dulu ya Mas. Mungkin ada nanti Siapa? laporan tolong di ini ya. Minggu depan kita jadikan satu teman-teman sekalian yang lain untuk pengumpulan Siapa? laporan. Nanti bisa diberikan. Ya. Oke Mas, mungkin Baik cukup. Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.